Kalau orang itu senang, kita harus ikut senang. Bahasa Arabnya tahniah. Tahniah. Udah jadi bahasa kita, tahniah. Jadi ikut senang ketika orang lain mendapatkan kesenangan. Ketika ada orang mendapatkan kesusahan, kita juga ikut susah. Bahasa Arabnya takziah. Ada saudara kita nanti meninggal, kita ikut susah, bertakziah, ikut susah saat ada orang susah. Jangan sebaliknya. SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ini orang model seperti ini susah gemuk. Tetangganya beli televisi, demam. Besok tetangganya beli motor, makin parah, masuk rumah sakit. Di rumah sakit dengar tetangganya beli mobil, mati dia. Disiksa oleh perasaannya sendiri. Jadi Bapak Ibu, saya bukan dokter, mohon maaf kalau ada dokter di sini, tapi saya punya kawan dokter. Ada? Saya tanya sama kawan saya yang dokter, Pak dokter, ya saya ini bodoh masalah kesehatan. Ya Pak Ustadz, saya mau tanya. Ya apa pertanyaannya? Kenapa orang tidak makan kambing, tidak makan minyak, tidak makan santan, kok gula darahnya bisa tinggi? Kata dia, Pak Ustadz, darah tinggi, kolesterol naik bukan semata-mata karena makanan. Terus faktornya apa Pak dokter? Faktor psikologis. Nah, dokter ini bagus bahasanya, psikologis kata dia. Kalau bahasa ustadznya, busuk hati. Ia tidak senang melihat orang lain mendapat nikmat. Besok hari tanggal merah besok ya. Tanggal merah, ada undangan prasmanan kawinan, datang. Begitu selesai undangan acara kawinan, pas pulang ke rumah, detak jantungnya tidak menentu. Dipanggillah dokter puskesmas membawa balon hitam. Diperiksa tensi darahnya 180/150. Kata dokter, jangan jauh-jauh ya Bu. Kenapa? Nanti mati di jalan. Susah ngurusnya. Ada tadi makan kambing di pas acara kawinan? Tak ada. Ada makan gulai kambing? Tak ada. Ada makan soto kambing? Tak ada. Ada makan sate kambing? Tak ada. Oh, ternyata bukan salah kambing. Tadi ada tak melihat sesuatu yang ibu tidak suka? Ada. Ada ibu-ibu itu di acara prasmanan tadi pakai gelang bosok. 5 jari, 5 cincinnya Pak. Jalannya pun udah gini. Pergi kondangan. Saya tanya, Bu mau kemana Bu? Kondangan. Sakit hati saya kata dia. Inilah penyebabnya. Ternyata iya bodoh seorang namanya. Ternyata kalau Bapak Ibu mau sehat sebenarnya mudah. Jangan kotor hati. Jangan iri dengki hati. Orang yang dengki, bahasa Arabnya sifatnya disebut dengan hasad. Orang yang terkena penyakit hasad namanya hasidin. Wa min syarri hasidin idza hasad. Mohon maaf kalau ada Pak Hasidin di sini. Mudah-mudahan pulang dari acara ini hati kita bersih dengan puasa Ramadan, tarawih, baca Quran, hapus dosa kita kepada Allah. Dengan meminta maaf kepada sesama manusia, hapuslah dosa kita kepada sesama manusia. Dosa kepada sesama manusia ini lebih berat. Kalau dosa kepada Allah, langsung taubat kepada Allah. Tapi dosa kepada sesama manusia, belum Allah ampuni sebelum kita minta maaf dengan orang yang bersangkutan. Ibu bapak, terakhir yang ingin saya sampaikan adalah orang yang cerdas kata Nabi bukanlah orang yang IQ-nya tinggi sampai 200. Orang yang pintar bukan IP-nya yang 4. Orang yang pintar itu bukan yang pangkatnya paling tinggi. Orang yang paling pintar, cerdas, bijaksana kata Nabi adalah orang yang pandai memahami perasaan orang lain. Jangan bicara anak di hadapan orang yang belum punya anak. Jangan bicara rumah baru di hadapan orang yang masih ngontrak. Jangan bicara pangkatmu tinggi, naik jabatan di hadapan orang yang masih honorer. Kita jaga perasaan orang lain. Mungkin bagi kita itu biasa, tapi siapa sangka itu adalah perbuatan yang sangat melukai hati saudara kita.
Makanya kita sambung silaturahmi ini, silatu menempelkan, silatu merekatkan, silatu mendekatkan, silatu menyambungkan rahim kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Silatu menyambungkan rahim kasih sayang. Dengan menyambung tali silaturahim, muncullah, timbullah rasa kasih sayang di antara kita. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Pak Wagub dan seluruh Bapak Ibu semuanya, kalau selama lebih kurang 40 menit ini saya sampaikan cerita-cerita, ada omongan saya yang menyinggung perasaan, tidak berkenan di hati atau tidak sopan, saya mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Dah selesai. Bicara politik memanglah payah, bicara hukum banyak mengeluh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.